Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari senantiasa kita ucapkan untuk selalu bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tentu atas limpahan rahmatnya, atas limpahan karunia-Nya lah kita pada hari ini bisa melaksanakan perkuliahan daring kita dalam keadaan sehat walafiat. Mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, dalam pertemuan pertama mata kuliah Ekonomi Pembangunan, kita akan membahas tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Apa itu ilmu ekonomi? Nah, secara sederhana, ilmu ekonomi ini diartikan atau didasarkan pada 3 konsep penting. Nah, yang pertama adalah ada kelangkaan, kemudian ada pilihan, dan pengambilan sebuah keputusan. Ilmu ekonomi muncul karena manusia selalu ingin mendapatkan sesuatu melebihi dari sumber daya yang dimilikinya. Nah, misalnya saja, manusia ingin atau menginginkan kehidupan yang aman dan nyaman. Manusia menginginkan kendaraan yang bagus, kemudian rumah mewah, kemudian manusia juga menginginkan air yang bersih dan pendidikan yang baik. Nah, sementara untuk mendapatkan itu semua, ini manusia dibatasi oleh waktu, pendapatan, dan harga yang harus dibayarkan, yang akhirnya berujung kepada tidak terpenuhinya semua keinginan tersebut. Nah, oleh karena itu, ilmu ekonomi ini tentu diperlukan untuk memahami bagaimana cara mendapatkan atau memenuhi keinginan yang diperlukan. Nah, maka kita perlu mempelajari ilmu ekonomi. Kemudian yang kedua, mengapa kita perlu mempelajari ilmu ekonomi? Nah, dengan mempelajari ilmu ekonomi, kita dapat mengetahui penyebab munculnya berbagai permasalahan ekonomi. Perilaku para agen ekonomi, baik itu rumah tangga maupun perusahaan, dampak yang dihasilkan dari permasalahan ekonomi, dan pengambilan keputusan ekonomi yang rasional. Sebenarnya, tanpa mempelajari ilmu ekonomi terlebih dahulu pun, manusia pada dasarnya ini secara sadar ataupun tidak, setiap hari sudah melakukan keputusan ekonomi. Namun, dengan demikian, dengan mempelajari ilmu ekonomi, tentu kita akan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai permasalahan ekonomi dan bagaimana perekonomian bekerja. Yang ketiga adalah ilmu ekonomi dan keputusan ekonomi. Keputusan ekonomi merupakan cerminan perilaku setiap agen ekonomi. Nah, perilaku masing-masing rumah tangga ini akan membentuk perilaku agregat, yaitu keseluruhan rumah tangga. Begitu juga dengan pengambilan keputusan masing-masing perusahaan, ini akan membentuk perilaku perusahaan secara agregat juga. Hal yang menarik di sini adalah bahwa rumah tangga dapat dianalisis berdasarkan 2 sudut pandang. Yang pertama adalah rumah tangga sebagai konsumen, dan yang kedua adalah rumah tangga sebagai tenaga kerja. Nah, tetapi perlu kita pahami bahwa baik rumah tangga secara sebagai konsumen maupun rumah tangga sebagai tenaga kerja, ini tujuan yang ingin dicapainya yaitu tetap satu, yaitu adalah memaksimumkan utilitas. Hanya saja, kendala keterbatasan sumber daya yang dihadapi oleh rumah tangga sebagai konsumen ialah pendapatan yang dimilikinya. Sedangkan kendala yang dihadapi rumah tangga sebagai tenaga kerja tentu ini adalah waktu yang dimilikinya.
Kemudian apa sih ilmu ekonomi? Nah, asal-usul ilmu ekonomi itu sendiri ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu oikos atau rumah tangga, dan nomos yaitu kebiasaan atau hukum. Jadi kalau digabungkan dari kedua kata tersebut, ini bisa diterjemahkan sebagai aturan atau kebiasaan di dalam rumah tangga. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan ilmu ekonomi? Nah, beberapa batasan yang sering digunakan antara lain, yang pertama adalah bahwa ilmu ekonomi adalah studi aktivitas produksi, konsumsi, dan pertukaran barang. Kemudian yang kedua, ilmu ekonomi adalah sebagai ilmu tentang memilih, yakni bagaimana orang memilih memanfaatkan sumber daya yang terbatas, yaitu pendapatan dan waktu, untuk menghasilkan tingkat kepuasan yang maksimal, serta bagaimana perusahaan memilih kombinasi input serta besaran dan jenis komoditas yang diproduksinya. Kemudian bagaimana dia mendistribusikan sebagai komoditas tersebut ke berbagai anggota untuk dikonsumsi. Pertanyaan berikutnya adalah, kapan pilihan-pilihan yang dibuat dalam rangka memaksimalkan kepentingan pribadi ini sekaligus juga mampu memaksimalkan kepentingan sosial? Dalam ilmu ekonomi ini mempercayai bahwa seseorang dalam mengambil keputusan terhadap sebuah pilihan, maka pilihan tersebut merupakan yang terbaik baginya. Paling tidak, pilihan terbaik pada waktu seseorang mengambil keputusan. Namun, seringkali ketika kita mengambil sebuah keputusan tersebut, seseorang tidak berpikir panjang tentang pengaruh keputusan tersebut terhadap orang lain. Sebagai contoh, ketika saya memutuskan untuk membeli makanan. Nah, dengan mempertimbangkan keutama saya adalah kenapa saya membeli makanan, tentu karena rasa lapar. Untuk memenuhi makan adalah bentuk kepuasan pribadi yang ingin saya capai. Nah, seringkali kepentingan penjual ini untuk mendapatkan hak penghasilan ini tidak terpikir oleh kita. Padahal sesungguhnya pada saat itu mungkin secara tidak sengaja saya telah mempengaruhi keputusan penjual makanan untuk mendapatkan penghasilan. Maka dapat dikatakan bahwa keputusan untuk memenuhi kepentingan pribadi ini mempengaruhi kepentingan sosial. Konsep-konsep dasar dalam ilmu ekonomi. Yang pertama adalah kelangkaan. Pertanyaan pertama yang muncul ialah, apa yang dimaksud dengan kelangkaan? Seperti apa yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa setiap agen ekonomi ini baik rumah tangga maupun perusahaan menghadapi masalah keterbatasan sumber daya yang dimilikinya. Rumah tangga memiliki keterbatasan pendapatan, waktu, dan sebagainya, sehingga jumlah barang dan jasa yang dapat dikonsumsinya juga terbatas tentunya. Perusahaan juga menghadapi keterbatasan anggaran, sehingga harus menentukan berapa jumlah input yang akan digunakan dalam proses produksinya, serta berapa jumlah barang yang akan diproduksinya. Kemudian yang kedua adalah pilihan-pilihan. Seseorang selalu dihadapkan dengan berbagai pilihan hidup. Apakah kita ingin berlibur ke pantai atau ke pegunungan? Apakah kita ingin berbelanja di pasar swalayan ataukah pasar tradisional? Apakah kita ingin melanjutkan kuliah atau bekerja? Nah, itu semua tentu merupakan pilihan yang sering hadir di dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah biaya kesempatan atau opportunity cost. Nah, perlu dipahami bahwa ketika seseorang memutuskan untuk memilih salah satu pilihan tersebut, maka ada biaya
kesempatan yang hilang. Misalnya saja saya memutuskan untuk melanjutkan sekolah saja, maka pada saat yang bersamaan saya akan kehilangan upah yang dapat diperoleh jika saya bekerja. Contoh lainnya adalah ketika saya memutuskan untuk membaca buku, maka sebenarnya ada pilihan lain yang bisa saya lakukan seperti nonton televisi, kemudian berolahraga, atau bermain. Artinya menonton televisi, berolahraga, bermain adalah opportunity cost. Jadi, opportunity cost adalah biaya kesempatan yang muncul karena mengambil sebuah pilihan. Yang berikutnya adalah alokasi. Alokasi ini hampir sama dengan distribusi. Nah, di dalam ilmu ekonomi, tentu alokasi berarti bagaimana mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan yang hampir tidak terbatas. Misalnya saja, seseorang yang memiliki uang 1 juta rupiah serta dialokasikan untuk membeli pakaian seharga 400.000 rupiah dan makanan seharga 600.000 rupiah. Nah, keputusan untuk membelanjakan uang tersebut merupakan keputusan dari perwujudan alokasi sumber daya. Nah, demikian saja pertemuan kita pada kali ini. Kita lanjutkan pertemuan kedua di minggu yang akan datang. Terima kasih mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.